warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat. Anak solih dan solihah, hari ini kita bertemu lagi dalam tema 7, kebersamaan, subtema 1, kebersamaan di rumah, pembelajaran 3 dan 4, kelas 2. Sebelum kita memulai pembelajaran ini, marilah kita bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. 2 bulan sekali keluarga besar Arman berkumpul. Mereka mengadakan arisan keluarga. Arman, Sinta dan kedua orang tuanya selalu berangkat. Mereka sangat senang. Paman, bibi, dan saudara sepupu Sinta juga berkumpul. Tempat acara selalu berpindah-pindah. Kali ini arisan berada di rumah Arman. Orang tua Arman sibuk menyiapkan segalanya. Ayah menyiapkan tempat. Arman membantu menyingkirkan meja kursi. Selanjutnya, karpet digelar untuk duduk. Ibu sibuk menyiapkan hidangan. Sinta membantunya menyiapkan minuman. Ada air putih, teh, sirup, dan aneka jus. Beraneka warna sirup dibuatnya. Ada hijau, kuning, putih, oranye, dan merah. Sinta suka sirup rasa stroberi yang berwarna merah. Arman suka sirup rasa jeruk yang berwarna orange. Irman, sepupu Sinta, suka sirup rasa nanas yang berwarna kuning. Wildan, kakak Irman, suka sirup sirsak yang berwarna putih. Anak-anak hebat. Dari cerita ini kita bisa melihat bahwa keluarga besar Arman akan berkumpul guna melaksanakan arisan keluarga ya. Jadi Arman dan keluarganya sibuk menyiapkan rumah. Arman membantu ayah untuk membersihkan atau menyiapkan rumah ya. Kemudian Sinta membantu ibu untuk menyiapkan hidangan. Nah, Sinta membantu menyiapkan jus ya, air putih ya, kemudian sirup dan aneka minuman lainnya ya. Nah, di sini ada beraneka sirup yang disiapkan oleh Sinta ya, berbagai warna. Ada hijau, kuning, putih, orange, dan merah. Hal ini kenapa? Ya, karena dalam keluarga Sinta atau keluarga Arman itu memiliki kesukaan ya, sirup yang berbeda, rasa, warna ya. Mereka memiliki kesukaan yang berbeda. Contohnya saja Sinta suka sirup rasa stroberi yang berwarna merah. Kemudian sepupunya Wildan suka sirup rasa sirsak yang berwarna putih. Nah, jadi Sinta menyiapkan ini untuk memenuhi keinginan ya sepupunya atau saudaranya yang lain yang memiliki kesukaan sirup yang berbeda. Solih dan solihah, di sini kita bisa lihat bahwa dimungkinkan setiap orang itu memiliki selera atau kesukaan yang berbeda-beda ya. Oke, kita bisa lihat dari perbedaan kesukaan warna atau rasa sirup dari keluarganya Arman. Oke. Nah, anak solih dan solihah, kita tidak bisa memaksakan seseorang harus sama kesukaannya sama seperti kita ya. Contohnya, misalnya Sinta suka sirup yang berwarna merah. Nah, kemudian Sinta memaksa Irman untuk sama kesukaannya sama Sinta, yaitu menyukai
sirup berwarna merah, itu tidak bisa ya. Nah, biarkan Arman menyukai sirup yang berwarna kuning ya. Nah, jadi anak solih dan solihah, kita harus menghormati setiap perbedaan yang ada. Kemudian, bagaimana sikap kita terhadap teman yang memiliki warna kesukaan yang berbeda dengan kita? Tentunya kita harus saling menghormati, tidak boleh memaksa ya. Kemudian tidak mengejek warna kesukaan teman. Misalnya tadi Wildan suka warna kuning, kemudian Sinta mengejek Wildan, Wildan kok suka warna kuning? Warna kuning kan tidak bagus, yang bagus itu warna merah. Nah, tidak begitu ya, nah solih dan solihah. Jadi kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Kemudian tetap berteman walaupun berbeda warna kesukaan ya. Sambil menuangkan minuman, Sinta dan sepupunya saling bercerita. Mereka saling mendengarkan dan bercerita. Jika Sinta bercerita, kedua sepupunya mendengarkan. Begitu juga sebaliknya. Sinta mendengarkan cerita sepupunya. Ketiganya makin akrab. Sinta bercerita tentang dongeng, katak, dan kura-kura. Ia mendengar cerita tersebut dari kakaknya. Kini ia menceritakan kepada sepupunya. Anak solih dan solihah, kita ingat pada pembelajaran sebelumnya, pada halaman 16 sampai dengan halaman 18, pembelajaran 2, itu ada dongeng tentang katak dan kura-kura. Nah, di dalam dongeng, unsur yang harus kita perhatikan adalah yang pertama tokoh, nah yang kedua watak, kemudian 3 latar, dan keempat amanat. Nah, ini adalah unsur-unsur yang ada di dalam dongeng. Melanie memiliki 1 buah puding. Kemudian Melanie memotong menjadi 3 bagian sama besar. Maka setiap potongan puding kita nyatakan menjadi pecahan 1/3. Kita tahu bahwa jika ada benda yang utuh bentuknya, kita potong menjadi 3 bagian sama besar, maka setiap bagiannya adalah 1/3. Ya, di sini ada puding, kemudian kita potong menjadi 3 yang besarnya sama besar. Nah, itu kita nyatakan bagian tersebut adalah 1/3. Nah, 1/3 tulisannya adalah 1 strip 3 kemudian di bawahnya. 1/3 dibaca juga 1/3 atau 1/3 ya, bisa kita sebut dengan 1/3 atau 1/3. Baik. Selanjutnya, Melanie memiliki 1 buah kue. Kemudian Melanie memotongnya menjadi 4 bagian sama besar. Maka setiap potong kue kita nyatakan menjadi pecahan 1/4. Nah, oke. 1/4 bisa dibaca 1/4 ya, atau 1/4. Oke. Ini adalah kue. Kue apa nih ya? Kue bolu. Nah, kue bolu ini tadinya adalah 1 kue utuh. Kemudian kita potong menjadi 4 bagian sama besar. Nah, maka setiap potongnya atau 1 potongnya itu kita nyatakan menjadi pecahan 1/4. Kemudian, bagaimana kalau misalkan saya potong menjadi 4 bagian, yang 2 besar, yang 2-nya lagi lebih kecil. Nah, ini tidak bisa ya, karena kalau ingin kita nyatakan dalam pecahan itu kita motongnya harus sama besar ya. Jadi keempat-empat potongan itu harus sama besar. Jadi tidak boleh ada yang lebih besar atau lebih kecil. Bagilah menjadi 3 bagian sama besar. Arsirlah 1/3 bagian dari gambar. Nah, jika anak solih dan solihah bertemu soal seperti ini, misalnya soalnya lingkaran, nah kita diminta untuk mengarsir 1/3 dari gambar. Nah, langkah pertama adalah
kita bagi terlebih dahulu menggunakan penggaris atau mistar. Kita bagi menjadi 3 bagian sama besar. Nah, kemudian selanjutnya kita arsir. Kan di sini dimintanya adalah sepertiga ya, jadi 1 bagian. Kita arsir atau kita warnai 1 bagian. Nah, ini juga contoh yang lain, 1/4, kemudian 1/3, 1/2, 1/4. Agama di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia ada 6 agama yang diakui. Nah, di sini ada agama, kemudian tempat ibadah, pemimpin, kitab suci, dan hari raya. 6 agama yang diakui di Indonesia itu ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Islam, tempat ibadahnya adalah masjid. Kemudian pemimpinnya adalah ulama dan kitab sucinya adalah Al-Quran. Kemudian hari rayanya adalah Idul Fitri dan Idul Adha. Kristen dan Katolik. Nah, sholih dan sholihah, untuk Kristen dan Katolik itu tempat peribadatannya sama namanya, yaitu gereja ya. Nah, namun pemimpinnya berbeda. Untuk Kristen itu pemimpinnya adalah pendeta. Katolik itu pastor. Nah, untuk Alkitabnya sama, yaitu namanya adalah Alkitab ya, kitab sucinya ada sama, yaitu Alkitab. Nah, kemudian hari rayanya sama, Natal dan Paskah. Selanjutnya nomor 4, Pura. Nah, Pura itu untuk agama Hindu. Pemimpinnya disebut dengan Padenda. Kemudian kitab sucinya Weda dan hari rayanya Nyepi, Galungan ya, Nyepi dan Galungan. Wihara, selanjutnya nomor 5, wihara. Wihara ini agama Buddha ya, tempat beribadahnya agama Buddha. Kemudian pemimpinnya adalah biksu, kitab sucinya Tripitaka, dan hari rayanya Waisak. Dan yang keenam terakhir, Konghucu, tempat beribadahnya adalah kelenteng, pemimpinnya Hatso, dan kitab suci Wujing. Selanjutnya hari rayanya adalah Imlek. Baik, anak soleh dan solihah, ini saja yang ingin Ibu Indah sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sebelum Bu Indah tutup, Bu Indah punya pantun untuk kalian. Angin malam mengusir senja, bintang timur memancar cahaya. Rukun Islam ada 5, salat itu tiang agama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.